Selamat pagi saudara. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang boleh kami jalani. Kami hendak menjalaninya bersama dengan Tuhan. Oleh sebab itu kami hendak membuka hari ini dengan perenungan akan firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan berbicara, Tuhan mengajar kami, sehingga kami mendapat berkat daripada firman-Mu yang hendak kami baca dalam Tuhan Yesus. Amin. Saudara, pembacaan firman Tuhan untuk hari ini dari Ulangan pasal 31 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Tetapi saya hanya akan membaca ayat 6 dan ayat yang ke-7 yang mengatakan demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saudara, bagian firman Tuhan yang saya bacakan tadi adalah pada saat-saat perpisahan Musa dengan orang-orang Israel. Waktu itu mereka sudah ada, boleh dikatakan, di perbatasan tanah Kanaan, tanah Palestina yang akan dimasuki oleh orang-orang Israel. Selama 40 tahun Musa memimpin orang Israel dalam perjalanan dari Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tentu dengan bermacam-macam pengalaman suka maupun duka. Dan juga tentu Musa juga tahu akan kekeras kepalaan daripada orang-orang Israel. Tapi saudara-saudara, Musa tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Karena itu dia mau memberikan pesan-pesan, wejangan-wejangan. Tentu orang-orang Israel ketika mereka akan masuk ke tanah perjanjian itu ada kegembiraan, ada sukacita karena akan masuk ke tempat yang sangat mereka rindukan. Tetapi sekaligus juga tentu ada kekhawatiran bahkan ketakutan. Karena tanah yang akan mereka masuki, yang akan mereka duduki bukan tanah yang kosong, tetapi tanah yang telah diduduki atau dihuni oleh suku-suku bangsa yang ada di sekitar sana. Dan tentu suku-suku bangsa itu akan bertahan dan tidak akan dengan mudah memberikan tanah mereka kepada orang Israel. Pada pihak lain yang akan memimpin masuk ke dalam tanah perjanjian tadi bukan lagi Musa tapi Yosua. Dan Yosua sebagai orang yang ditugaskan tentu juga diliputi oleh kekhawatiran bahkan ketakutan untuk memimpin orang Israel memasuki tanah perjanjian tadi. Nah, saudara-saudara, di tengah situasi yang seperti itu, maka Musa memberikan pesan-pesannya yang tadi kita bacakan. Dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Maksudnya karena orang-orang penduduk Kanaan. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Setelah pesannya kepada orang Israel, Musa secara khusus berpesan juga atau menyampaikan firman Tuhan kepada Yosua yang ia katakan kembali sama seperti kepada orang-orang Israel tadi, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Bukan main, saudara. Pesan yang disampaikan oleh Musa adalah jangan takut, jangan gemetar, sebab Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memberikan tanah itu kepadamu, sekalipun ada halangan, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada rintangan. Dan inilah yang menjadi bekal yang menguatkan orang Israel untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, untuk menghadapi segala tantangan dan rintangan. Saudara, saya kira rasa khawatir dan takut adalah sesuatu yang sangat manusiawi. Semua manusia tentu pernah mengalami khawatir dan takut.
Ada orang yang khawatir dan takut karena situasi politik, situasi yang memanas, karena keamanan. Ada orang yang merasa takut karena persoalan ekonomi. Orang yang beruang, pengusaha takut menghadapi kemungkinan ketidakpastian apakah usahanya akan bisa terus berjalan. Tetapi orang yang tidak mempunyai uang, yang kesulitan keuangan juga takut apakah mereka bisa bertahan hidup menjalani masa depan di tengah-tengah kesulitan-kesulitan yang ada. Ada orang yang merasa takut karena sakit penyakit yang dialaminya. Ada orang yang merasa takut, bermacam-macam saudara. Nah, di tengah-tengah rasa takut yang bermacam-macam yang mungkin kita alami dalam kehidupan ini, ingatlah firman Tuhan yang katakan tadi, janganlah takut, janganlah gemetar, kuatlah hatimu, karena Tuhan Allahmu berjalan bersama dengan engkau. Dialah yang akan memimpin engkau, dialah yang akan menyertai engkau, dialah yang akan menguatkan engkau, dialah yang akan membawamu pada kemenangan. Saudara, penyertaan Tuhan inilah yang sesungguhnya menjadi andalan bagi orang-orang percaya. Daud pernah berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau Tuhan menyertaiku. Sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, ada hambatan, ada ketidakpastian, tapi jangan gemetar, jangan takut, kuatkanlah hatimu, karena Tuhan Allahmu berjalan bersama dengan engkau. Inilah pesan bekal Tuhan untuk kita sekalian, saudara dan saya. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kami, menguatkan kami, mengingatkan kami bahwa kami tidak berjalan sendiri, tapi bersama dengan Tuhan yang menyertai, yang melindungi, yang akan memberikan kemenangan kepada kami selaku anak-anak-Mu. Tuhan, pelihara bahkan berkatilah hidup kami, keluarga kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus. Saudara, Tuhan memberkati. Amin.